Yang mendengar suara saya biasa kasih reaction-nya ya. Yuk, siapa nih yang sudah mulai hadir? Ada 12 orang. Tolong kasih reaction-nya kalau yang sudah mendengar suara saya. Makasih Mbak Ria, Mbak Okta, Mas Isran, nih Mbak Siti, Mas Arif, Mbak Cantika, halo. Mbak Hesa, Mbak Hesa cewek cowok ya, Mbak Cantika. Nah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini teman-teman kemana? Ih, ya masih 12 padahal waktu kita hanya 1 jam ya teman-teman ya. Halo Mbak Maulida. Jadi apa namanya? Saya cek ternyata kita UTS itu harus 3 kali VCon loh. Nah, jadi kalau nggak salah ini kita coba tolong di chat kita VCon keberapa? Boleh nggak? Tolong di chat. Kedua apa ketiga? Boleh ditulis di chat sambil menunggu teman-teman yang lainnya ya. Hari ini kita banyak nonton video. Oh, kedua ya Mas Ihsan. Siap. Sip, makasih Mbak Siti infonya. Padahal saya janjinya kita Vicon tuh awal Juni gitu ya, tapi ternyata wow, yang lain udah pada 3 kali, kita baru 2 kali. Ini makanya alhamdulillah nih bisa hadir ya hari ini untuk melakukan eh, video conference untuk pembelajaran mata kuliah apa namanya studi kelayakan bisnis ya. Sip. Jadi agenda hari ini saya mau review dan cek and recheck gitu ya, sejauh mana teman-teman pemahaman mengenai pembelajaran kita ya. Nah, jadi aduh lobet lagi gimana nih. Tapi sebelum mulai saya mau cek sound mau cek sound ini sambil menunggu teman lainnya. Waktu itu kita pernah ini nggak? Pernah berbagi kabar baik. Pernah ada permainan itu nggak pas opening? Belum ada, Bu. Belum ada. Ih, Mbak HP di rename Mbak HP. Iya, lupa. Jadi kita ketua kelas siapa? Mbak Okta ya? Siapa kemarin? Ketua kelas? Mas Torik. Mas Endah, Torik. Bu. Ya? Endah. Iya, Mbak Endah mana Mbak Endah? Belum hadir. Aku. Masih di ini, masih di rename. Mbak Endah, teman-temannya dipanggil-panggil. Kemon, teman-teman. Biar biar rame lah. Gitu. Nah, sambil menunggu teman yang lainnya, saya ingin tentunya teman-teman bisa berbagi, ya, berbagi tentang sebelum mulai kita materi nih, karena materi kita kan agak sedikit, lumayan lah ya. Saya mau tahu tentang kabar baik dari teman-teman. Ya, saya pengen 5 aja, ya, 5 mengenai kabar baik dari teman-teman yang bisa di-sharekan, ya, di-share ke teman-teman yang lainnya. Nah, siapa tahu itu bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya sehingga ya enak lah ya kalau menginspirasi ataupun juga membuat kita tidak terlalu stres ya. Contohnya gini, hmm, kayaknya nanti alfabetisnya sementara ini sih apa dulu. Atau boleh Raisen lah ya. Jadi ceritanya gini, ini adalah satu keterampilan berkomunikasi melalui online sebetulnya. Salah satunya kita harus berbagi kabar baik. Ya. Nah, jadi instruksi awalnya gini. Halo teman-teman, Eh, kabar baik saya, ya, kabar baik saya adalah, jadi cuma 2 menit aja, jangan lama-lama. Oh ya, kabar baik saya adalah eh, proposal saya waktu kemarin kan mengajukan sebuah proposal, ya.
atau bisnis ke sebuah perusahaan. Dan ternyata alhamdulillah 2 hari yang lalu proposalnya di ACC. Sehingga saya mendapatkan sponsor berupa fresh money, lumayan loh gitu ya. Ada paket hemat itu senilai 25 juta. Jadi kabar baik saya adalah saya sudah bisa menggoalskan sebuah proyek. Saya mau ada seminar, mau ada pelatihan, ya. Dan sponsornya setuju memberikan kami panitia adalah senilai 20. Itulah kabar baik. Nah, intinya gitu ya. Jadi silakan teman-teman mencari dulu kabar Hmm. baik apa, gitu ya. Boleh tentang kerjaan, boleh tentang keluarga, boleh tentang apapun lah ya. Itu yang pasti tadi bisa memotivasi Itu ataupun juga bisa Rostom. dibagikanlah tentang good news atau kabar baik. Nah, kalau saya nggak mau berbagi kabar jelek ya, jadi pokoknya sampai dengan 25 deh. Kalau 25 stop berbagi kabar baiknya ya. Ini baru 18 nih. Ya, siapa yang mau berbagi kabar baiknya, teman-teman? Siapa tuh ada yang baru naik jabatan, baru dapat bonus, atau punya Cara Spanyol. Mbak Viva. Kayaknya Mbak Viva ada ini deh, ada good news yang bisa dibagikan deh buat kita. Ada nggak, Mbak Viva? Yo. Atau siapa nih? Mbak iPhone. Aduh, kok Mbak iPhone pasti belum di rename ya? Di rename dulu biar kita ini. Nanti kalau udah lebih dari 30 baru kita itu ya, apa namanya, di foto ya. Ayo dong teman-teman. Saya pengen 5 aja. 5 dari teman-teman yang bisa berbagi ya. Berbagi kabar baiknya gitu ya, baik di pekerjaan, di keluarga ataupun di lain-lainnya lah. Good news. Ini saya kebiasaan kalau di online ataupun di kantor salah satunya biar happy kita kan yang jadi berbagi kabar baik. Yuk, boleh Mbak Siti off cam. Ayo Mbak iPhone, kok Mbak iPhone? Mbak iPhone siapa Mbak iPhone? Mas iPhone? Ini ada yang baru hadir nih, Mas Gusti, Mas Surya. Hmm. Ayo dong teman-teman, biar ini, biar apa namanya, biar ini aja, biar suasananya nggak terlalu kaku gitu ya. Saya yakin teman-teman sekarang kan ada yang baru nyampe rumah, gitu kan. Saya juga baru maghrib nyampe di rumah. Cuman demi demi Vicon nih, mahasiswa Unsia, jadi kita apa namanya, komitmen. Ya. Ada nggak yang mau berbagi kabar baik? Coba saya itu. Kalau nggak, saya ganti tebak-tebakan. Mau tebak-tebakan dulu? Mau tebak-tebakan atau kabar baik? Tebak-tebakan aja, Bu. Soalnya nggak ada kabar baik. Aduh, sedih banget kalau nggak ada kabar baik ya. Ya, berharap aja. Ya udah kita Belum main ada. tebak-tebakan ya. Tapi harus ini ya, harus aktif ya, harus ada suaranya dan segala macam ya. Karena ini biar fokus juga, gitu kan ya. Saya punya salah satu ini nih, namanya sebentar. Harus aktif ya teman-teman nih. Apa nih? Pak Wahyu, Mas Wahyu apa nih? Taktik itu boleh. Jadi tolong apa namanya, seantusias mungkin. Nah, nanti saya kasih poin ya. Saya kasih poin. Ini kan di record ya. Yang menjawab dengan baik ataupun yang antusias atau yang semangat saya kasih poin. Jadi nanti teman-teman harus ngumpulin poin. Ya, poinnya agar nanti di akhir bisa Ibu, ditukarkan dengan Ibu maaf. ya. Mau tanya, kalau yang masuknya lewat link yang Ibu kirim di grup WhatsApp itu terekam Jangan, nggak absensinya? jangan, jangan, jangan. Itu saya hanya ini aja, kadang-kadang saya suka ditanya sama admin. Mana Bu Hmm. link Zoom-nya gitu ya. Itu nanti nggak akan ke record di Adlink. Neng. Oh, soalnya Ah, ini ada yang
gangguan di bagian adlinknya katanya. Jadi nggak bisa masuk. Coba, Aku juga masuk yang ibu kirim, soalnya adlinya lagi error, Bu. oh gitu? Iya Iya, katanya. saya juga sama, Bu. Ya, atau Saya juga sama, Bu. nggak apa-apa nanti mungkin saya tanya ke admin ya. Nanti kita ada bukti mungkin ya. Iya Bukti boleh. Soalnya bahwa kita emang sudah, sama semua deh kayaknya. Bu. oh gitu. Apa Iya komentarnya apa? Boleh di ini ya? Boleh di jadi teman-teman jadi di WA tolong di screenshot. Saya nanti coba ke help desk. Apakah Bantu jadi jawab, kayak nggak Ibu. bisa klik gabungnya gitu Bu. di screenshot dong boleh mana? Atau siapa coba teman-teman di Eh, screenshot? ini itunya bisa daftar kehadirannya bisa di itu Bu, di input manual sama Ibu. Iya Jadi sih memang. misalnya kita nih Kalian ngerjain saya gabung itu. dari link yang Ibu share, nanti Ibunya bisa input manual. Kadang di link juga gabung, kadang ada yang nggak ke-record, Bu. Oh gitu. Ya. Iya, Makanya bukti bukti yang screenshot itu ya kita foto bersama itu menjadi salah iya, satu Bu. penilaian juga kan ya. Oh iya ya. Kira-kira apakah ada yang sama seperti ini? Oh, bentar. Mhm. Izin Bu, tadi Gimana Pak saya ya? juga seperti itu. Coba di bagian yang itu kan ada username ya, nama kita. Itu ada bagian copy atau enggak yang salin. Nah, coba diklik dulu. Tadi saya klik itu langsung bisa gabung. Bisa gabung. Coba Oh, teman-teman. baik ya. Biasanya aman-aman aja tuh. Coba. Saya masuk dulu ke admin ya. Kita teh MJ607. Nah kan waktu kita terhabis habis gara-gara itu ya, gara-gara teknis begini kan. Gimana gimana? Tadi saya udah masuk nih. Kan detailnya ya. Gabung video conference, coba ringkas tuh harusnya kan 81, yang tergabung baru 21. Sedangkan kita udah 27. Oh, udah 27 ya, ada 6 ya. Mhm. Apanya yang diklik, Mbak? Ini yang baru ini ya, saya share sebentar ya, sebentar ya. Saya coba kalau yang otomatis tadi ya. Kalau yang otomatis melalui Adlink, emang udah otomatis gini ya? Ada Mbak Hesa, Mas Arif, Mbak Mas Rubo, Mbak Anira, Indra, oh itu udah Mbak. Karena baru 21. Kalau enggak coba di refresh, teman-teman log out aja dulu, terus klik lagi bisa nggak? Walaupun nanti kalau misalnya enggak ya, nanti saya ini juga sih untuk manual. Ya, itu kan udah 27 ya. Kalau ini apa Mas Wahyu? Mas Wahyu hadir? Wahyu Iman Nugroho hadirkah? Hadir, Bu. Ini ngirim apa Mas Wahyu? Oh, mohon maaf, Bu. Itu otomatis di extension, Bu. Jadi dia kalau kayak nge-transkrip itu, AI? Bu. Biasanya. Iya, Bu. Biasanya di YouTube itu, Bu. Ya, ya, ya. Atau Ini kalau udah nggak saya yang itu ya, otomatiskan, Bu. notulen apa kayak notulen rapat itu ya, maksudnya kan oh Iya, betul, Bu. recording ya, recording dan lain-lain. Ya udah, nggak apa-apa. Ini udah mulai 30. Ini ya, saya ganti ice breaking saya dengan tebak-tebakan dulu lah sebelum yang serius-serius ya, karena biar semangat teman-teman capek-capek. Mari kita tebak-tebakan dulu. Mbak Endah, halo Mbak Endah. Iya Bu. Nah, nanti catat ya siapa yang paling antusias, nanti saya kasih poin yang yang menjawabnya. Atau nanti kita seluruh kegiatan ada instruksi yang pakai chat atau yang pakai bicara ya. Saya mau tebak aja deh kalau enggak. Sudah terlihat kah? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, sudah mau dua device deh biar ini biar kelihatan. Sekarang gambar yang pertama ini tebak gambar. Pasti teman-teman juga apalah ya tebak gambarnya.
Yuk, nomor satu. Gambar apa? Ush, keras banget. Gambar apakah ini? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Dihitung-hitung. Positif ya. Asli kupu-kupu nih? Kupu-kupu Kupu-kupu. apa namanya? Kayak curiga ya ibu itu. Capung, bu, capung. Oke, Mbak Iis sudah jawab. Yang lain? Boleh di chat, cepet-cepet di chat. Kucing, Kupu-kupu, Bu. kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu. Yang betul adalah, mari kita lihat. Sekarang. Tuh kan kayaknya curiga. Ini kan senang-senang aja lah. Kok bisa, Bu? Jangan terlalu serius ya. Berarti yang salah nggak dicatat. Oke, saya hanya melihat dari interaksinya aja. Oh, Mbak Ais nih udah dapat poin nih dari saya, Mbak Endah gitu. Kan ada juga yang diem, aduh ngetin, bete, jangan lah ya. Oke, siap. Gambar-gambar kedua. Cakur. Luar. Oke, gambar apakah ini? Kucing. Next. Singa. Singa. Terus Sapi. sapi, oke. Oh, Kuda, Bu. Udah. Ular. Ular. Kucing, Bu. Kucing. Oke. Mari kita lihat siap-siap. Apakah ini Zebra. zebra ya? Yang betul adalah mana lagi saya jadi? Nah, jadi bener. Banyak. hayo, ini adalah katanya hewan hybrid. Ada nggak sih? Nggak ada. Kayaknya susah, Bu. AI. Harus mutasi rekayasa genetik. Iya, ada tuh di belakang ibu bapaknya katanya. Di belakang kan ada satu zebra, satu apa namanya? Oh Satu iya, badak satu ya. badak. Oke, yang belum jawab ya. Next. Apakah ini? Mbak Reski, Mbak Elizabeth. Belum kedengeran suaranya. Burung. Kucing, Bu. Mbak Okta udah tuh. Kucing, Harimau, Bu. Bebek, Bu. Harimau. Bebek. bebek. Monyet. Emang Panda. bebek ini gitu? Tip. Gambar selanjutnya adalah apa sih ini gambar apa nih? Kucing. Panda. Bagus banget. Panda, kepalanya kucing. Jadi hybrid sama juga Badan hybrid ya. panda, kepala kucing, Bu. Oke, Mbak Maulina. Selanjutnya, kita hitung yuk. Coba fokus. 1, 2, 3, Ada 4, berapakah gambar di 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Ada 11, Bu. 6, 1, 2, 3, 10, Bu. 10, 10. 6, lebih? 11, Bu. 12, 9, 10, Bu. 11. 12. Pokoknya kalau yang kurang dari 9 itu nggak fokus, berarti belum on mau join sama saya. 11, Bu. 11. 11. 12, Bu. 12, Oke. Bu. Kita hitung sama-sama ya. 12, Bu. 1, betul? Tuh. Ini terus Betul. mana? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 9, 10. 5. Mana lagi? Ini ya? 6, ya. 6, Satu lagi 7. 7, 8, 9, 8. 10. Terus 10. mana 9. lagi? 9 itu 9. yang belakang, Ada yang Bu, kurang yang nggak? kiri. Iya, Bu. Atasnya, Yang atasnya. belakang. Oh ini Nah, itu 10 ya. ya. Oke, jadi jawabannya adalah 10. tadi yang bilang 12 di mana ih? Coba. Ada yang coba Lewat kecil, 1, Bu. Bu. Ada Sama Kecil banget. sama wajah sendiri. mana Mas tadi katanya kelewat. 1, 2. Enggak, maksudnya ngitungnya kelewat, Bu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kebanyakan. 9, 10 ya. Ini bukan ya? Kalau yang ini bukan kan? Bukan, ini mah bukan ya. Bukan, Bu. Ini bukan ya? Apa ya? Bukan kan? Atau di bawah ini. Oke, jadi 10 ya. Yang 11 atau 12 berarti over ini.
over over apa Belum ya? fokus. Belum fokus karena terlalu banyak. Sekarang ini deh, coba. Instruksinya apa? Yuk kita baca bersama-sama ini. Instruksinya apa? Tolong dibaca sama-sama. Berapa angka 3 dalam Ada berapa angka 3 dalam gambar? Ya, silahkan dihitung. Ada berapa angka 3 dalam gambar? Kelihatan nggak sih? Yang di handphone? kelihatan, Bu. Kelihatan. 18, Bu. Ada 20, Bu. 20. Mas Arief, 20. 17. 17. 19. 15. 11. Bateri. 18. Okta, 18. 18. Hitung yuk. 15, Bu. 15, Bu. 15. 18. Yang pasti lebih dari 15, 15. lebih dari 18. lebih 20 lagi. 15, 15. Lebih dari 20. 20, Bu. Iya, lebih dari 20. Kalau nggak salah sih lebih dari 20. 1, 2, 3. Ini ya, dari atas ya. 1, 15, 15. 2, 3. Di atas aja udah 3 ya. Enggak, di atas 5 ya. Tuh 2, 3, 15, Bu. 4, 5. Betul? 16. 6. Salah. 6 ya, 6 ya. Benar, Bu. Iya bener, Bu. Nah, Hitungin dong. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10, Ini 11 ya? 11, 12, 13. 12, Ini 14, 15. 15, 16. 18 berarti. 17. Betul? 18. 17. 11 ya, Bu, itu 11. 17 ya? Iya, 18. Bawah, 18 Bu. sama ini. 19, 18, 20. Oh, 19. 20, Bu. 18. 19, Bu. Oh, iya. Di bawah. Udah berapa ini? 18, 18. 18, 19, betul? 19, betul. 19 tuh mana lagi? 20. Ini, Bu. 2. Di soal. 20, Bu. Benar nih, 20. Katanya 22 loh. Mana nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Udah kan? Oke, yang 20 siapa yang 20? Boleh lah. Saya, Bu. Udah ready. Saya, Bu. Mas Afif. Iya, Bu. Deh, ya. Apa katanya di manakah SpongeBob? Salah. Kok Spong ya? Spons ya? SpongeBob. Sebelah kanan, Bu. Di Mana atas ini? tuh, di pojok tuh. Ini. Ini mah kiri ya? Kanan, Bu, Ini kanan. kanan dari kita, Ibu. Tuh yang ada Yang Bawah? di atasnya. Yang apa ini? matanya Di atasnya, Bu. Ini. Itu, Ibu. Bawah, Ibu. Nah, itu, betul. Bu, itu, Bu. Ya, Nah, itu, Bu. nah itu. Akhirnya. Ada lagi nggak? 1 apa 2? 1. 1 ya. 1. Oke. Sekarang yuk bareng-bareng. Coba Tanya jawab. Bareng-bareng. 2 ikat. Ada 2 Ada ikat. jumlah kacang panjang? Coba dijawab. Ada berapa? Ada jumlah kacang Tak panjang. Tak terhingga. Ada 2. Oke. Ada Terus? 2 2 ikat. ikat, Bu. 2 ikat, ikat. Bu. Tak terhingga. Terus? Ini apa? Ini apa? 2 ikat lebih Maksudnya? 6 biji, Bu. 2 ikat dan 6 Oh. biji. Terus? Ayo fokus. Jawabannya berapa? Atau apa? Atau bagaimana? Ada, Bu. Banyak. Jawabannya adalah? Banyak. Ada lah. Ya. Ada kan? Benar? Benar nggak? Ada apa banyak jawabannya? Ada jumlah kacang Banyak. panjang? Ada jumlah kacang Ada. panjang. Ada. Oh, Ya. ada. Kecuali kalau Oh, ada, Bu. Oh iya. ada lah. Kecuali kalau ada berapa jumlah kacang panjang? Coba tanya dulu. Saya tanya kalau ada berapa jumlah kacang panjang, berarti berapa? Nggak tahu, karena Nah, itu. itu harus dibuka Orang ini juga satu-satu nggak tahu ya. ikatannya, Bu. Terus Berarti kan dihitung 2 manual. ikat. 2 ikat 2.000 tambah. lah. Emang minim literasi, Bu.
Oke, Jam rawan coba ngantuk, Bu. itu ya. Udah, Minum stop. Coba literasi. sekarang. Tulis. Di chat. Dibaca apa? Saya pengen yang aktif di chat. Dibaca Baku. apakah? Baku Ini di atas hantam ngerti gambar kita. apa? Hantam, Baku Hantam. hantam Hantam kita. kita. hantam kita. Mana? Di chat. Baku hantam. Baku hantam kita. Baku Ya, hantam baku kita. hantam kita. Baku hantam. Oke, kenapa taunya dari mana? Karena itu batu. 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 Oke, Baunya Ya, aku batu ya. dicoret. Itu Baku, buku. handuk, Bukunya tam. dicoret jadi buku Hantam. hantam. Kita. Oke, asik. Udah mulai fokus ah. Ayo, di dalam lingkaran warna merah ada gambar apa? Kalau kalau nggak bisa ngelihat ada gambar apa harus pakai kacamata. Ada Seperti kuda, saya. ada kuda. Kuda apalagi? Bu, kuda. Sapi. Sapi apalagi? Kuda. Ini lah. Kuda, sapi atau Kambing. Ada gambar Kambing. kambing. ada gambar lemparan, ada gambar kuda. Kuda. Ya. Berubah gambarnya, Bu. Ih, masa Antara kuda sama sapi. dilihat dari sudut pandang mana gitu ya, sapinya jadi gendut. Kalau persepsi saya sih katanya kuda. Ya, betul nggak? Betul, Bu. Ya, karena kan ada kepalanya itu. Ada Kalau tanduknya dilihat dikit. dari kepalanya kuda, Bu. Kepalanya kuda, cuman badannya sapi ya. Nggak ada. Kepalanya agak Gemuk. ngelonjok, Bu. Zebra, Kayak zebra. kuda deh. Ada rambutnya, Bu. Ada rambutnya, betul-betul kudanya. Terakhir, tebak ada gambar panda. Saya langsung pakai kacamata ini. Oh, kamar panda ada di mana? Panda. Panda. Oh, Ini Bu ada ini Tuh kan yang deket apa? yang Ya, pakai yang warna ungu. shell Hmm. ungu di bawahnya ke pinggir lagi, paling pinggir. Barisan Iya, di bawah iya. ungu. oh. Terus? Iya. Di Ke bawah kanan, barisan. Bu. Ke kanan Di bawah, bawahnya. Bu. Oke. Bawah ke bawah. Ini Itu bukan Lewat, Bu. bawah, bawah, bawah. bawah. Kiri, Oke. kiri. Kiri. Nah, itu. Lah. Yang nggak ada hidungnya, Bu. Iya betul. Soalnya yang lainnya ini ya, yang lainnya pada wortel-wortel dan lain-lain ya. Oke. Sip. Alhamdulillah tuh, udah pada fokus ya. Udah pada fokus kan? Sekalian udah 3-2 ya, foto dulu yuk. Foto dulu. Foto dulu atau mau tengah-tengah? Nanti jangan-jangan udah difoto malah pada log out. Salah. Pada apa namanya? Foto aja dulu yuk. Saya pakai kacamata dulu. Ya, teman-teman silakan di on cam sebentar aja. Ini kan bukti teman-teman juga ya untuk Mami di other room. iya, betul. Setelah tadi barusan fokus ya. Mas Afif, bagus virtual background-nya apa itu teh? Career Belum diganti, Bu, bekas tadi seminar. tentang apa? Seminar tentang karir. Iya, Bu. Diamankan ya ininya, background-nya, virtual background-nya. Kemarin saya sudah sudah kasih tips ya. Kasih tips kalau anggaplah kita sekarang sedang melakukan business presentation kepada lawan bicara kita, gitu kan ya. As a professional, wajib mutlak itu menggunakan virtual background apapun atau minimum adalah di blur, ya. Karena kalau tidak, kita kelihatan banget tuh sedang ngapainnya kelihatan banget sehingga kita tampak, mohon maaf ya, jadi kurang profesional lah ya, gitu. Atau kelihatan banget kita lagi duduk di bawah gitu ya, lagi begini atau ya itu tadi yang kemarin kita cerita, saya pernah yang di belakangnya handuk gitu ya, celana panjang, aduh, padahal ini kita mau simulasi bisnis gitu ya, dapat order masa nggak prepare banget. Dan jangan lupa untuk yang handphone, landscape, Mbak Cantika, Mbak Endah, coba di landscape dulu seperti biasa. Nggak ada yang nama aneh-aneh kan? Mas Wahyu, Ada, Bu. Mbak Iis, Mbak Okta, Mas Rian, Mas Isran, Mbak Tri. Yuk, Mbak Elizabeth,
Baru sampai takut itu backgroundnya apa. Oh, bisa ya? Gelap. Mainnya bisa nggak? Cut, Kok gitu. Masih belum bisa. bisa? Mas Tarik ada aman nih. Mas Galih juga aman. Mbak Tiara, Mbak Megami. Mbak Megami asli namanya Mbak Megami. Mbak Mega. Mbak Tiara, Mbak Rizky, ayo saya panggil Mbak Mas Mbak Andika. Mas Surya sama Mbak. Oke, sip. Oh tadi ada beberapa yang ini ya. Mbak Siti, oke ya. Is. Wait. Sip, gaya yang pertama ya. Ya kepotong. Satu, satu, dua, tiga. Mas Indra, lihat kamera Mas Indra. Agak-agak miring-miring. Mbak Nur, Mbak Is, kayaknya balik lagi deh. Soalnya malah jadi, nah gitu aja lah udah nggak apa-apa. Soalnya Mbak Okta juga nggak berubah, malah jadi miring-miring. Sekali lagi ya, ada 31, 30 berarti ya, 30 orang. Sip, ganti gaya. Ganti gayanya gimana ya? Ini. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, Mbak Megami udah ada. Sip, aman langsung saya share di grup ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya boleh silakan on off cam juga nggak apa-apa. Cuman ketika nanti apa namanya saya panggil pokoknya harus hadir ya. Nah, jadi teman-teman tadi saya mungkin nanti kalaupun misalnya teman-teman tolong direspon kalau misalnya nanti setelah pas Vicon ini ternyata di presensi tidak hadir ya, tidak tercantum gitu. Maksudnya kan saya nggak tahu juga. Pokoknya di Wapri aja, di Wapri atau di grup aja Bu. Saya hadir. Terus teman-teman mengamankan diri dengan screenshot masing-masing. Misalnya Mbak Lani, saya hadir nih, gitu. Jadi saya hadirkan, gitu kan ya, seperti itu. Nah, teman-teman, tugas gimana? Udah selesai belum? Belum, Bu. Belum, Baru mau Bu. mulai saya, Masih Bu. pusing. Kan masih lama ya. Saya salah Belum, Bu. ternyata ya. Instruksi ya. Aduh, itu salah revisi. Jadi bukan akhir Juli. Tapi itu di soalnya saya baca, Bu, Hmm? itu tuh sampai dikumpulkan sampai dengan sebelum UTS. Ya, UTS kita kapan jadinya? Di sesi 8 kan, Bu? Sesi 8, sekarang kan sesi 5 ya, Mbak Endah ya? Ya. 2 minggu lagi, Ya, Bu. Bu. 2 Saya udah minggu beres lagi. soalnya. Ya udah. Ya diusahakan sebelum UTS, tapi paling telat pas UTS ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Oh iya, Bu. Formatnya makalah aja apa sama PPT juga, Bu? Soalnya kan di file itu formatnya makalah sama PPT. Nah, yang PPT itu diminta sama presentasi. Sedangkan presentasi kan berkelompok. Nah, tugasnya itu individu, makanya jadi bingung Ibu mau ngerjainnya dari mana. Ya. Jadi semuanya dalam bentuk PPT saja ya. Nah, kalau presentasinya Ibu itu Nah, gimana? Kita itu kan presentasi di Pikon atau bikin video gitu? Enggak, presentasinya nanti sebetulnya kan saya dari awal sudah sampaikan presentasi itu bagi yang nilainya kurang. Nanti kan saya bisa lihat tuh masing-masing ya. Kalau tugas kelompok belum ya. Tugas kelompok nanti saya kasih setelah UTS. Jadi ini adalah tugas pribadi, bentuknya PDF dalam bentuk PowerPoint ataupun Canva atau Gamma segala macam gitu kan ya. Tapi kan toh yang membedakan kalau makalah kan di Word, kayak gitu-gitulah ya. Nah, maksud kenapa harus di PPT agar nanti kalau misalnya ada yang nilai yang kurang, nanti teman-teman bisa presentasi di luar apa namanya pembelajaran, nanti di akhir ya. Ternyata tugasnya kurang, ya udah perorangan presentasi aja. Nanti kita buat waktunya kapan sesuai dengan kesepakatan. Kalau yang kurang ya, silakan untuk mempresentasikannya. Kalau untuk Eh, isinya ada kendala. Ibu izin bertanya, di isinya kan target marketnya diminta untuk melakukan survei minimal 20 20 responden ya? responden. Itu harus dilakukan apa kita bisa mengambil misalnya data dari internet, misalnya produk tersebut atau usaha tersebut ternyata ada surveinya dari perusahaan Ada tersebut atau ada dari mie ayam sumber soalnya. lainnya. Mm-mm.
Boleh sebetulnya itu tuh kan 20 responden itu kan bukan 20 perusahaan ya. Responden Ibu, Iya, 20 kan ada yang responden wakil ke target saya, Bu, market. itu 20 perusahaan. Enggak, justru kita mengamati satu perusahaan, terus ada 20 responden itu adalah menurut si responden tersebut, gitu kan ya, bagaimana tentang si yang kita teliti itu tadi, itu pendapat-pendapatnya, seperti itu. Tapi kalaupun ada yang sudah dalam bentuk data, selama itu masih bisa datanya nggak abal-abal lah istilahnya ya. Nah, itu bisa dipakai juga gitu. Baik Atau Bu, terima kasih. ya, jadi Ya, kan Ibu, maksudnya respondennya bisa dari karyawannya, dari oh, sampai yang udah gimana nih teman-teman, Mas Gusti misalnya, yang sudah dilakukan apa? Izin Ibu, kalau respondennya itu bukan karyawan tapi malah konsumen, boleh nggak ya, Bu? Boleh, asal dia juga bisa memberikan analisa ya, Oh iya, dia siap, Bu. sebagai pelanggan gitu ya, sebagai pengguna atau sebagai customer. Misalnya apa, Mbak Nadira melihat eh, tentang apa jenis usahanya? Kalau saya kemarin rencananya itu, Pak, itu Bu, Sosiola, Bu, PT Kosmetik itu, Sokobela Indonesia itu, Bu. yang Iya, Ibu, produknya yang kosmetik ya. kayak Guardian gitu tuh, Bu. Ya, kalau Iya, di Ibu. mana-mana ya, di mana-mana lumayan cukup besar, itu menarik juga tuh ya. Kenapa orang sekarang membuka toko semacam sosial itu tadi, gitu kan ya? Kan ada Guardian. Sebelum-sebelumnya apa Mbak Dira, Mbak Nadira, yang sejenis kan banyak tuh ya. Kalau yang sejenis tuh dia mungkin nggak ini Bu, nggak spesifik buat kosmetik. Kalau kayak Guardian, terus ada apa yang warna hijau itu ya Bu ya? Watson sih ya Kak. Watson, Oh Watson, ya ada ya, Watson itu Watson. Bu. Itu kan kalau itu dia kayak macem-macem lebih ke obat, terus kayak ke apa itu kayak pribadi mungkin sabun dan lain-lain. Tapi kalau misalnya Sosiola kan dia lebih fokus ke skincare Kosmetik dan ya. make up Ibu. Hmm. Atau yang lain kayak Iya ini, itu kalau di Ibu. Bandung ada oh oh Sam, pernah dengar? Atau apa ya? Yang kuning itu apa ya? Iya Ibu, tahu Ibu. Yang Yang kuning apa dulu sih? namanya Kak Cafe kan Bu ya? KKV ya, KKV sekarang jadi Osam itu Iya bener kan. Osam Bu. Ya, Ya. terus juga yang Korea, ya Korea itu ya. Atau misalnya, ya betul betul. Kalau yang sekarang tuh di Bandung ada Ion, Ion. Ion itu dia khusus Ion Beauty, tapi tetap aja ada ininya, ada obat, jadi kayak Guardian gitu. Gitu. Nah ya boleh boleh dilanjut aja ya, Mbak Nadira ya. Ibu boleh Ada lagi yang bertanya mau ditanyakan? lagi. gue maaf Ibu izin boleh bertanya bertanya. lagi. Boleh, Mas Gusti ya. Ini kan saya kemarin di tempatnya kan proyeksi keuangan. Satu kan di sini kan di panduan kan ada apa namanya kayak proyeksi keuangan minimal 1 tahun. Nah itu kita ngambil datanya gimana Bu? Kalau boleh, sebetulnya kan dari apa namanya pakem-pakemnya, kenapa kita harus melihat analisis keuangan? Karena kalau misalnya dirasakan dari laporan keuangannya tidak terlalu baik, sebetulnya kan itu ada kesalahan berarti dari sisi studi kelayakan bisnisnya. Logikanya sih sebetulnya yang namanya usaha kan pengennya untung ya, gitu. Memang itu agak secret sih ya, tapi sebetulnya dicari aja perusahaan-perusahaan yang sudah boleh mungkin yang TBK, yang memang proyeksi keuangannya terbuka gitu ya. Atau yang terjangkau aja lah Mas Gusti. Emang Mas Gusti rencananya mau ngambil apa? Rencananya saya ambil kopi kenangan sih Bu, karena kan emang karena udah jadi favorit saya. Ya, Terus juga ini udah jadi gimana ya, minuman sehari-hari saya sih Bu. Terus juga suka juga jadi makanya pengen ngambil itu karena kebetulan ada cabang yang deket sama rumah gitu Bu. ya. Jadi kecanduan yang kopsus ya, kopsus ya. Gitu, Bu. Koleksi tumblernya juga dong. Sama mana apa lagi Bu? Bingung Bu, bentar Bu, kalau nggak salah Bu. Iya sih sebetulnya kopi kenangan Sama juga. ini Bu, ini kan di bab ketiga ini bentar ya Bu, mana ini? Di bab ketiga ini kan ada namanya aspek teknis sama operasionalnya. Terus di instruksinya kan buat
flowchart alur proses operasional bisnisnya. Berarti ini maksudnya kita bikin, maksudnya si flowchart ini maksudnya alur ini ya Bu, apa alur Alur bisnis proses proses. terjadinya bisnis ya Bu. Ya, alur bisnis prosesnya. Sebentar, saya bukakan dulu. Ini kan kita tentang analisis usaha ya. Iya. Sebentar, kita buka ya. Ini ya. Soalnya saya ngiranya itu mungkin di layout ini Bu, mungkin saya kiranya flowchart layout tempat usahanya gitu loh Bu, saya ngiranya gitu Bu. Bukan. Itu adalah kan kita belajar kelayakan bisnis itu kan harus tahu juga berbagai macam aspek, gitu kan ya. Ini diambil dari materi loh, dari materi yang disampaikan oleh Prodi. Yang poin 1 ada masalah? Ada yang belum dapat sampai dengan saat ini rencananya masih bingung ke yang mana? Saya, Bu. Kenapa Mbak Okta? Saya Bu. Mas Afif. Ini kan profil ya. Sebetulnya teman-teman bisa lihat lah ya. Sebetulnya yang sekarang lagi happening. Ya, atau juga yang dia, kalau saya sih coba yang ini, yang sudah mungkin 5 tahun bertahan minimum. Ya, itu kan berarti sebetulnya bagus dong studi kelayakan bisnisnya. Atau bahkan ya, apa ya, ya itu tadi yang bisa kita garap lah ya. Dimana nanti kan profilnya tadi Mas Gusti mau ada profil kopi kenangan. Ya, berarti jenis usahanya FB ya, F&B ya, food and beverage ya Mas Gusti. Perkopian lah ya. Mhm. Mas Gusti, halo masih mendengar suara saya? Hai. Atau siapa yang mau saya jadikan sampel nih? Mbak Anira, sudah dapat Mbak Anira? Kosmetik gimana, Bu? Mm-mm. Kosmetiknya apa misalnya? SK, Bu. SK yang dari Jepang itu? Atau enggak Mother of Pearl. Mhm. Kenapa mengambil contoh tersebut? Itu kan udah jelas ya, nama produknya SK tuh itu ya. Nama itu kan sebetulnya brandnya ya, Iya, nama ya, brandnya. brandnya. Terus produknya sudah jelas kecantikan ya. Iya. Kecantikan apa skincare? Cantikan, Bu. Make up. Cantik. Ya, latar belakangnya kenapa kira-kira? Kalau persepsi saya ya, wanita itu, waduh wanita, dia kan sangat aware dengan kecantikan kulitnya ya. Pasti ada nggak sih wanita yang nggak mau dandan gitu kan ya, sehingga mungkin si SK itu melihat peluangnya subjeknya adalah wanita yang seneng, yang ingin tampak menarik, cantik, kulitnya sehat gitu ya, dan punya duit kalau nggak salah kalau SK ya, karena kalau SK itu kan high level ya. Enggak kok, Bu. Murah itu. Affordable. Oh gitu? Ada kok di kayak di Guardian gitu, Bu. Atau saya salah yang ya pokoknya nanti silahkan lah di ini kan ya, di dari sisi harganya apa segala macam. Sekarang kira-kira si produk tersebut menjadi ini enggak solusi, menjadi solusi bagi penggunanya. Iya, Bu. Jadi Ya. solusi. Apa misalnya? Ada flag misalnya gitu ya, jadi hilang misalnya harapannya ya. Yang kulitnya kering karena ada produk moisturizernya pokoknya menjadi solusi. Itu udah cocok tuh, gitu kan ya. Terus kira-kira segmen target pasarnya siapa? SK wanita, kurang spesifik. Wanita usia 20-30. 23 tahun 20 sampai 30 berarti kan dewasa lah ya. Remaja dewasa ya. Bukan anak-anak kan? Remaja dewasa ya. Gitu. Terus yang sudah berpenghasilan atau misalnya nanti tuh yang sudah bekerja atau yang sudah mempunyai penghasilan, nah itu kan juga bisa jadi segmennya ya.
Kita misalnya kayak produk apa susu yang buat 50 tahun gitu ya. Berarti itu teh segmennya adalah orang-orang yang 50 tahun, Elderly. 50 tahun ke atas. Nah, misalnya. Si SK itu pesaingnya siapa? Banyak, Bu. Hmm. Mother of Pearl. Terus? Itu yang head to head. Terus, ya, itu head to head tuh. Terus, apalagi ya? Makeover, Bu. Makeover, Wardah. Ya udah disampaikan aja itu ya bahwa disebutin aja nggak usah secara detail. Jadi yang memang sejenis yang namanya kompetitor gitu kan ya, pesaingnya seperti apa gitu kan ya. Karena seperti makeover juga ternyata dia tuh ini ya. Apa nama perusahaannya? Makeover tuh kan bareng sama Kalau Wardah nggak juga ya. salah masih satu perusahaan sama Wardah, Bu, di Ya, Paragon Wardah, Farm. Emina, Makeover, Paragon. Paragon. Ya. Iya, Bu, pakai perusahaan Paragon. Ya, nah nanti tapi kan berarti kalau Paragon kan diferensiasi produknya dan pas target apa segmentasi pasarnya kan beda-beda ya. Iya, Kalau yang Emina udah jelas buat remaja, remaja. gitu kan ya. Heeh. Kalau Wardah itu mungkin cenderung umum ya. Kalau makeover tuh kan buat itu ya, kebanyakannya buat make up ya. Makeup Make up kan? artist gitu, Bu. Itu tadi itu kan sudah jelas ada analisis pasarnya. Teman-teman bisa ini nggak strategi pemasarannya gimana tuh? Apakah di supermarket atau kadang-kadang suka ada live gitu kan ya? Sekarang kan udah digital marketing ya. Teman-teman Biasanya pernah? sih, Bu, voucher-voucher di kayak brand day, terus tanggal kembar, payday sale gitu, Bu. Ya, ini twin date gitu ya, 99 10 10 gitu ya. Iya, Bu. Atau saya terkaget-kaget loh, YSL ada live-nya ya? Iya, Bu, sekarang udah ada Sekarang live-nya. ada, Bu. Iya, tapi jualan 2 juta dia laku loh. Saya lihat twing twing, gitu kan ya. Dan karena dia masuk ke segmennya yang mungkin tepat gitu ya. Kalau live itu kan hanya strategi pemasaran. Bagaimana caranya gitu kan ya untuk mempermudah menjangkau si pelanggan seperti itu. Ada juga strategi pemasarannya tadi betul diskon itu direct marketing ya atau bahkan sampling. Ada nggak kalau makanan? Saya ke teman-teman kan suka ke mana ya? Ke supermarket mungkin ya. Saya E-mart, itu Bu, biasanya Iya, ada Bu. itu kalau makanan-makanan biasanya sampling kan metodenya Iya. sehingga Coba-coba. coba mau sabun, mau makanan, mau apapun ya kan ada si SPG-nya itu kan. Nah, itu juga merupakan analisis pasarnya seperti apa. Atau bahkan ada yang bunda-bunda gitu ya. Kalau teman-teman senang disebutnya apa sih? Kakak-kakak gitu. Kan ada juga kalau dipanggil ibu, aduh kelihatan tua banget gitu ya. Kalau dipanggil kakak, kayaknya seneng-seneng aja ya. Aduh, udah senior tapi dibilang kakak, aduh gitu. Itu lebih lebih bahasanya lebih. Dipanggil sayang sih, Bu. Kenapa ya? Kalau di TikTok ya, iya sayang, iya apa ya? Suka gitu-gitu ya? Mungkin itu diawali siapa tuh ya yang suka Biasa, Bu. live. Bocah bucin. Siapa yang suka itu yang awalnya bilang sayang sayang tuh? Itu. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, ya itu tadi aspek tekniknya. Teknisnya adalah lokasi. Berarti kan ada yang di mall, ada yang di pasar mungkin tradisional gitu ya. Ada yang di apa studio, usaha Bu, live streaming. live streaming, tapi dia mungkin ya itu tadi kan sekarang tuh ada yang namanya kantor di virtual office. Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Kantornya nggak ada loh, ya. Tapi dia hanya sewa di coworking space, tapi dia resmi. Di alamatnya di sini, ada izinnya apa segala macam, tapi dia tidak punya lokasi khusus, misalnya karena keterbatasan ya, keterbatasan lokasi ataupun juga apa segala macam, dia bakal sewa gitu. Yang ada masalah juga sih gitu. Yang penting memang zamannya begitu itu namanya adalah virtual office ya. Terus kalau layout usaha tuh maksudnya adalah, coba kalau SK ada warna tertentu nggak? Warna apanya, Bu?
Warna gini, misalnya kalau kayak teman-teman kalau identik pakai Telkomsel, persepsinya warna apa? Merah. 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 Kalau Merah pakai Merah, Bu. XL, putih Biru. 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 Kalau makan di KFC, warnanya apa? Merah. Nah, Merah maksudnya gitu, putih. merah. Merah putih. Tapi dominan merah ya, dominannya merah misalnya. Apalagi misalnya Iya sih. makan ini Subway. Apa tuh? Ayo, siapa yang belum pernah makan Subway? Subway itu karena saya suka nonton drakor aja ya. Sandwich ya Ibu ya? Sandwich, betul. Oh, Bandanira tuh. Warnanya apa Bandanira? Ijo Ibu. Hijau. Gitu. Nah, maksudnya gitu loh ya. Itu maksudnya kan kadang-kadang layout usaha atau lokasi itu juga salah satunya adalah dari persepsi physical evidence. Kan kayak kalau supermarket, apa ya? Pertamina warnanya apa sih? Apa, Bu? Pertamina Merah. Merah Bu. Merah biru. merah biru, Hijau ya? hijau ya, merah biru. Tapi kan khas ya. Uh, Iya. Yomart coba Yomart. Biru. Yomart kan Merah, Kuning. Biru putih. kuning. kuning, orange gitu ya, Oh iya, orange, hijau. Nah, itu orange. kan identik. Nah, seperti itu. Atau ini aja deh, teman-teman ketika melihat logo sesuatu, oh langsung ada logo transportasi misalnya. Transportasi kan banyak ya. Si hijau apa si hijau? Gojek. Gojek, Gojek. Grab. Gojek dan Grab ya. Lupa dua itu ya, cuman logonya aja beda ya. Si kuning? Kuning. InDrive. Maxim. Iya, bukan. Kuning mah Maxim. 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 Atau layout usaha itu misalnya gini. Kenapa makanan Jepang ya? Kalau di Bandung kebetulan. Simple-simple banget. Simple-simple, adem-adem gitu ya. Terbuka, kecil-kecil, nggak gede-gede. Nah, itu maksudnya layout usaha ya. Seperti itu. Atau lokasinya ya, maksudnya lokasi itu tadi ya. Lokasinya harus di depan mall. Atau bahkan di dalam mall. Atau di pedesaan. Atau di gunung misalnya. Atau bahkan di laut ada ya usaha apa gitu kan bisa juga lokasinya di laut. Proses produksi ya proses produksi maksudnya kan apakah seperti pembuatan apa ya noodles misalnya ya Indomie itu kan ada proses produksinya ya atau pembuatan makanan-makanan atau resto apa itu tinggal diceritakan saja prosesnya seperti apa. Tapi menurut ini aja ya menurut persepsi Anda ya maksudnya nggak mesti harus lebih baik sih memang wawancara tapi kalau tidak memungkinkan karena waktu ini sekilas aja gitu. Dan peralatan, bahan baku sama kapasitas produksi. Maksudnya adalah, ayo ada yang bisa menerangkan? Nah ini kan buat flowchart atau proses, yaitu tadi, dari kesemuanya ini, mulai dari produksi. Produksinya Oh, misalnya mau bikin apa nih? kayak no vegan apa gitu-gitu ya, Bu. Ya Kayak kalau, vegan, ya bahan-bahannya vegan, bahan-bahannya vegan. vegan. Oh ya, itu adalah Nah, misalnya vegan itu, ya ini ya, ya vegan lah ya, alat khusus untuk vegan lah ya. Nah itu tadi. atau enggak Alurnya sih animal test. Hmm, alurnya sih gini, misalnya mulai dari produksi, terus pemasarannya seperti apa, alur proses operasionalnya ya, dari produksi dari pabrik masuk ke, kalau yang kosmetik coba, kita kan nggak mesti harus lihat proses produksinya ya, udah jadi barangnya, di packing, lalu saluran distribusinya kemana? Masuk ke toko atau misalnya apa sampai dengan ke customer seperti itu. Ah simpel aja lah ya. Saya juga kan nggak terlalu mesti harus gimana-gimana. Pokoknya minimum Anda bisa menganalisis, melihat punya orang teh, oh begini prosesnya. Gitu. Ya. Terus apa lagi nih? Ini bab satu, bab dua. Kenapa nggak masuk? Next, next, next. Mana? Strukturnya, makanya yang udah aja ada. Sebetulnya saya pengennya sih teman-teman di tempat kerjanya teman-teman aja gitu. Tapi kalau nggak ada ya gimana lagi ya. Ya,
Harga ya maksudnya tadi ya, analisis keuangan ya. Harga ini gimana ngilanginnya sih? Sebentar. Muncul, muncul. Shape, shape, shape. I not. Kita hapus dulu. Mungkin ini analisis keuangan, kalau bisa wawancara saja, ya wawancaranya bahwa untuk membuat sebuah usaha kuliner, misalnya. Tadi si kopi kenangan, kira-kira kalau kalau nggak salah kopi kenangan udah pabrik ya. Dia kan dulu awalnya bakar-bakar duit katanya ya. Oh, berarti kan gede tuh modalnya. Itu coba dicari aja dulu ininya, boleh dari jurnal atau dari wawancara atau yang punya temannya itu tadi berdasarkan wawancara sederhana saja. Nggak mesti harus detail ya, gitu. Emang ada yang tahu nggak, Mas Mas Gusti? Mas Gusti kan senang banget kopi kenangan. Itu kan ada mulai dari 25.000 ya, 25 sampai 35 misalnya. Sebetulnya teman-teman tahu nggak sih harga dasar sebuah kopi susu? Itu kira-kira modalnya berapa? Ada yang kerja di resto? Kalau nggak salah ada kerja yang di resto juga deh. Siapa, kelas ini atau siapa ya? Hmm. Kira-kira kalau harga kopsus berapa teman-teman? Dasarnya. Mungkin tergantung bahan-bahannya juga ya, Bu. Kalau bahan-bahan premium biasanya di atas 10.000, tapi kalau bahan-bahannya yang bukan yang premium bisa di bawah 10.000 sih, Bu. Kalau kasaran hitungan HPP-nya. Hmm. Ya, karena katanya ya. Oh, SK, SKA. Oh, saya kira SK2. Kalau SK2 kan memang high level ya. Nah, Mbak Dalira. Ya, balik lagi. Katanya itu bisnis makanan itu bisa untungnya itu 200%. Wow, gitu kan ya. Sehingga itu menjadi sebuah peluang bisnis yang bagus. Kalau benar dari studi kelayakan bisnisnya. Nah, makanya kita belajar saat ini tentang studi kelayakan bisnis agar biaya yang kita keluarkan, modal yang kita tambahkan, gitu ya, tidak sia-sia. Ya, jadi minimum teman-teman juga tidak terlalu banyak apa ya? Kan nanti ada manajemen resiko ya. Harus tahu bagaimana sih strukturnya tadi seperti itu. Ya, karena kan kalau pertemuan kelima saya lihat juga sampai dengan ke teknologinya ya. Termasuk yang teknologinya ya. Ada nggak sih kemarin teknologinya? Saya suruh teknologinya nggak? Ini bab 5 boleh diabaikan aja kalau susah ya. Atau misalnya sekilas bentuknya adalah PT, CV, yayasan atau apalah boleh ya gitu. Perizinannya udah pasti dong ada. Biasanya kan di website tinggal lihat aja di website perizinannya seperti apa. Kalau makanan apakah sudah apa berlabel halal misalnya. Kalau kosmetik juga kosmetik juga ada halal-halalnya ya sekarang ya. Ada Iya, Bu. Bu. Ada Bu. Ada cruelty free juga biasanya. Oh gitu. Ya, 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 ya. Itu tadi kan agar si produk tersebut lebih dipercaya gitu kan ya. Masyarakat juga lebih percaya kepada produknya sehingga tidak ragu untuk membeli produk tersebut. Itu kan dari sisi kualitas produk ya. Ini teman-teman ada yang ini nggak ada yang TA-nya atau skripsinya tentang kualitas produk. Nah, itu biasanya dibahas tuh ya. Salah satunya adalah bagaimana sih ya biar yakin bahwa si kualitas produknya itu baik seperti itu. Ya, gitu. Bahkan ini saya punya video ya. Kita hari ini banyak nonton ya, biar banyak inspirasi. Sampai dengan ada jasa loh, ya, sebuah usaha jasa untuk biar nggak repot-repot si investor itu yang penting punya duit dibantuin sama mereka. Ya, Anda tinggal wani piru saja istilahnya ya. Berapa modalnya gitu kan ya. Saya mau bisnis di kuliner misalnya. Nah, tolong dong disurvei ataupun juga saya bayar Anda sekian, tapi tolong disurvei lokasinya, keuntungannya dibuatkan si studi kelayakan bisnisnya. Ini contohnya adalah short ya, short film
Coba teman-teman bisa dengarkan, saya lihat di Facebook juga. Nah, bisa gini deh. Ada ya brand yang buka kemitraan tapi mau sekalian cariin lokasi buat mitranya? Ada dong, namanya Nongki Tiam. Kopi Tiam yang satu ini baru jalan di tahun 2024, tapi dari segi operasional, R&D, marketing, sampai finance-nya, semua udah mateng banget. Konsep mereka itu kopi Tiam modern, jadi dari makanannya lengkap, khas peranakan dari main course, snack, dessert, sampai aneka minumannya yang 100% halal. Tapi dari tempatnya udah bisa jadi tempat nongkrong, workshop, meeting, sampai event. Sekarang mereka sudah handle 4 mitra, 2 outlet berjalan, 2 outlet lagi dalam proses pembangunan. Untuk buka satu outlet Nongki Tiam ini modalnya start 900 jutaan, sudah full autopilot, dan termasuk peralatan, bahan baku, marketing, renovasi outlet, serta konstruksi dapur. Buat rata-rata penjualan mereka saat ini ada di 280 sampai 350 jutaan per bulan. Kalau kamu tertarik buat jadi partner bisnis Nongki Tiam, langsung komen mau Nongki Tiam ya. Oke, barusan nyimak Kak, berapa itu awalnya? 900. 900 teman-teman, hanya untuk resto yang kecil ya. Itu kan sebetulnya cuman kopi tiam itu cuman snack-snack gitu ya. Yang ringan-ringan buat breakfast, tapi tahu beres. Nah, kalau kita punya dana, oke, gitu ya, kita serahkan kepada pihak eksternal ya, atau bahkan itu si jasanya itu tadi. Nah, teman-teman itu kan harus memikirkan apa tadi? Banyak sekali kan ya. Mulai dari ntar saya ulangi lagi nih. SDM-nya. Ada ya brand yang buka kemitraan tapi mau sekalian cariin lokasi buat mitranya. Nah, lokasi tadi ya. Kan di materi juga ada tuh. Lokasinya masa udah mahal-mahal. Ngumpet. Tapi walaupun sekarang ada itu ya. Ada hidden gem ya. Pernah dengar ya? Di gang-gang gitu ya. Tapi laku. Aneh ya. Itu karena viral biasanya ya. Ada dong, namanya Nongki Tiam. Kopi Tiam yang satu ini baru jalan di tahun 2024, tapi dari segi operasional, R&D, marketing, sampai finance-nya, semua udah matang. Tuh. Kalau ini kita belajarnya dari awal, dari nol ya. Kita harus memikirkan operasionalnya seperti apa. R&D, ada yang tahu R&D itu apa? Research and Development, Bu. Nah, research and development ya. Harus riset dulu. Teman Ibu. Ya. Research and development kan? Kita harus riset dulu, harus apa namanya? Bagaimana pengembangan produk gitu kan ya. Misalnya tadi kopi, kan asalnya kopi doang ya. Kenapa sekarang tambah gula aren, tambah keju, tambah donat sekarang ya? Ada sepaket tuh dan lain-lain. Itu kan berdasarkan riset. Pengembangannya seperti apa nih? Tidak hanya sekedar kopi susu, tapi packagingnya dan lain-lainnya itu adalah di eh, research and development. Marketing? Teman-teman ada yang sebagai seorang sales nggak di sini? As a sales, as a marketer. Ada? Saya adalah sebagai seorang marketer loh. Ada nggak? Katanya kan kalau mau uangnya itu unlimited, jadilah seorang marketer. Karena duitnya unlimited katanya. Tapi sebetulnya kan tergantung dari target kita. Ya, kita harus mikirin tuh di studi kelayakan bisnis itu kan bagaimana marketingnya, promosinya, dan segala macam ya. Dan bahkan dari aspek finance ya, keuangannya bagaimana, penggajian, cash flow-nya dan lain-lain. Banget. Konsep mereka itu kopi tiam modern. Ya, Jadi dari makanannya lengkap, khas ya. peranakan dari main course, snack, dessert, sampai aneka minumannya yang 100% halal. Tapi dari tempatnya udah bisa jadi tempat nongkrong, workshop, meeting, sampai event. Sekarang mereka sudah handle 4 mitra, 2 outlet. Sebentar. Ini mungkin tadi saya bisa kasih masukan. Sekarang mereka sudah handle yang ini. meeting sampai event. Workshop, meeting, sampai. Ini juga salah satu bukan fungsi ya. Kita bikin usaha itu kalau bikin kafe jangan tanggung. Maksudnya cuma buat makan doang. Ya, makanya sedikit lagi gitu. Misalnya kayak rumah makan Padang. Aduh, lobet deh. Sebentar. Tapi sekalian aja. Sekarang itu kan tempat nongkrong anak-anak, tempat apa lagi? WFC.
Apa itu WFC? Work from Work coffee. from cafe. Iya, sekarang ya ada WFC. WFA? Work from cafe, Bu. Ya. WFA? WFA? Work from Anywhere? everywhere. Everywhere, anywhere. Di masjid juga boleh gitu kan ya. Ini kan sekarang kita juga lagi kerja ya. Ada yang lagi kerja kan saya yakin. Online aja gitu kan. Ya itu tadi, itu salah satunya studi kelayakan bisnis. Tanggung nih. Kalau bikin resto, ini kebetulan bisnisnya resto ya. Ya udah deh sekalian buat yang tempat nongkrong, ada yang buat meeting juga. Sekarang kan meeting-meeting tuh males juga kadang-kadang kalau di kantor ya, bosen. Sehingga ada juga yang ya udah meetingnya di kafe. Ya, itu juga kan bisa jadi satu peluang. Ya, itu dari sisi eh, kita sebagai calon-calon pebisnis. Kalau di studi kelayakan bisnis itu banyak yang aspek-aspek yang harus kita apa namanya tinjau ya seperti itu. Gimana? Masih tertarik jadi pebisnis? Emang enak jadi bos? Enak enak gak sih kira-kira jadi bos? Mas Surya, Kurang enak, Bu. yang sudah jadi bos sekarang siapa? Kan tinggal memikirkan strateginya ya. Kalau jadi pegawai kan tinggal ngikutin aja gitu ya. Tapi kalau jadi bos atau jadi wirausaha kan harus mikirin, aduh, anak buah saya belum gajian nih, gitu kan ya. Aduh, produknya lagi turun nih, gitu kan ya. Bahkan sampai, aduh, tempatnya kayaknya harus sudah direnov nih karena udah rusak-rusak. Nah, makanya matangkanlah di studi kelayakan bisnis dari berbagai macam aspek. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Sebelum saya masuk ke video, video apa lagi ya? Teman-teman, ini kan tadi kita tentang lokasi dan tata letak, apa? Tata letak mana yang ini nih? Saya hanya mengingatkan saja ya. Karena udah sesi keempat dan saya mau bahas tentang desain nanti ya. Desain ternyata mencakup sebuah desain juga kalau usaha itu harus baik ya. Pabriknya, teknologinya, layout ruangannya. Nanti kita lihat. Kalau saya lucu sih ada satu tata letak ruang kantor. Lucu banget, keren banget ya. Nanti kita lihat videonya ya. Terus ide produk udah jelas dong ya. Kalau misalnya mau bikin usaha itu kan harus ada dulu ide produknya itu apa. Hmm, mana tadi? Ini belum belum perizinan ya. Kalau yang berhubungan dengan lingkungan, mungkin udah dibaca ya. Kalau di pabrik gitu ya, itu kan harus ada izin-izin lah mengenai dampak lingkungannya seperti apa. Karena kalau manufaktur, misalnya pabrik, garment, tekstil, kalau waktu itu pernah banyak sekali kalau di kawasan industri gitu kan ya, menghasilkan limbah, wah itu juga itu harus dipikirkan ternyata ya yang begitu-begitu. Lalu, nah ini tata letak kantor atau tata letak gudang, layout industri jasa dan lain-lain. Nah, boleh saya tanya dulu, teman-teman. Teman-teman di kantor merasa nyaman nggak dengan tata letak ruang kantornya? Karena harus memperhatikan K3 juga ya. Mana ini? Ketutup. Ini kan pasti teman-teman udah pada kerja semuanya ya. Nah, kadang-kadang harus diperhatikan tata letak ruang kantor. Teman-teman pernah ini nggak? Pernah lihat kebayang Gojek kantor Gojek video sebentar. Ada yang pernah ke kantor Gojek? Belum, Ibu. Bayangannya gimana, Gojek kan ojek online gitu ya. Tapi sebetulnya di kantor pusatnya itu mereka sangat aware dengan tata letak ruang kantor. Ya.
Contohnya, ada kebayang gimana? Coba ada yang pernah kebayang nggak? Pernah lihat di YouTube si kantor Gojek itu seperti apa? Karena dia sekarang udah pindah ke yang baru. Coba teman-teman perhatikan video ini adalah tentang tata letak ruang kantor. Di mana mereka itu sangat-sangat aware dengan kesejahteraan karyawan. Ya, ada tempat gamesnya, ada tempat untuk tidur ketika beristirahat, misalnya capek segala macam, disiapin ruang tidurnya, fitness, kafe mah udah pasti lah ya, atau mau lagi pusing-pusing nih, apa ya? Kayak di drakor-drakor ya, Bu. Sepertinya mari kita lihat ya. Ini selalu saya share ke teman-teman yang ingin tahu. Tapi ini sebetulnya ideal banget ya, walaupun sebetulnya ya nggak semua gini juga. Ini idealnya, gitu ya. Aku pernah lihat Bu yang di Hyundai itu ada coffee shop-nya di dalam. Ada apa? Coffee shop gitu. Coffee shop, ya. Udah pasti ada. Nah, ini kita lihat ya, coba. Ikut ini. Cepat-cepat. Nih ruang tamunya aja nyaman kan? Ya dengan konsep apa nih? Friendly lah seperti itu. Hai, welcome Daily Social ke kantor Gojek. Terima kasih. Jadi ini ya kantor Gojek ya? Iya. Kenapa sih milih di Blok M, Mbak? Jadi kita pilih di Blok M karena deket ya, kantor kita kan sebelumnya di Kemang. Jadi kita pindah ke Blok M karena pegawai kita juga semuanya pengennya cari yang proximity-nya masih dekat. Kemudian kita mencari satu space yang bisa accommodate jumlah employee kita yang terus berkembang. Pas nih kita mendapatkan 2 lantai. Agak sedikit industrial juga. Sebenarnya konsep Di rumah gitu kan, sofa, banyak kursi-kursi. Jadi kita mau supaya mereka nyaman. Terus second concept kan, kita adalah we are an Indonesian company. So banyak dari unsur-unsur yang kita pilih tuh, makanya kita banyak pakai unsur kayu. Karena Indonesian is like very rich dan kita banyak pakai unsur-unsur kayu. Kemudian kalau kita ngelihat the first app yang kita luncurkan waktu itu ya, the first unsur pakai ban-ban yang nge-reflect kita. Terus ini pun kalau sejalanannya kayak ada zebra cross, nanti dalam situ juga kelihatan bahwa itu benar-benar kayak jalanan. And the green comes with like the Gojek color kan. Oke, jadi kita sekarang udah di lobby dan aku mau lihat ke working space itu, Mbak. Sure, yuk. Jadi ini adalah working space kita di lantai pertama. Kalau dilihat konsepnya adalah open space ya. Meskipun ada banyak. Nah, ini salah satunya adalah tata letak kantor ruang terbuka. Ya. Kalau luar tata letak, kan ada yang tertutup, ada yang kotak-kotak, masing-masing pintu, ada juga yang tata letak terbuka, ya, seperti itu. Tapi nanti saya tanya ya, kejelekan dan kebagusannya tata letak orang kantor terbuka. Banyak divisi di sini, tapi mereka basically bisa mingle around satu sama yang lain. Di sini banyakan adalah produk-produk, business intelligence, marketing, semuanya ada di lantai sini. Di lantai ini juga ada non-smoking lounge, smoking lounge, kita juga ada playroom di sebelah sana, dan juga ada Go Cafe, which is like internal cafe, lebih rumahan gitu. Aku juga lihat ada beberapa ruang meeting ya, Mbak ya. Totalnya ada berapa sih di sini ruang meetingnya? Ruang meeting kita total 2 Lucunya lantai, ruang ada ini, ruang berapa ya? negosiasi, 12, ruang 15, banyak deh. Udah gitu juga ada di sudut-sudut tuh kayak ada phone room istilahnya ya, Mbak ya. Jadi Itu kita konsep istilahnya seperti apa? fungsinya kita bisa pakai spaces itu untuk quiet space. Jadi kan ruangan itu dibikin kedap suara. Jadi kalau mamanya kita pengen quiet space, ingin bekerja lebih nyaman dengan keheningan, bisa masuk situ. Atau kalau kita ada conference call dan lain sebagainya, dan cuma 1 atau 2 orang kan tidak perlu mempergunakan meeting room, bisa masuk ke space itu. Jadi sekarang Oh, jadi kalau mau meeting khusus ada tuh quiet room kita katanya. ada di lantai 2-nya. Ini mural ini basically menjelaskan berbagai macam services Gojek yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat nih, kalau yang di lantai 6 benar-benar fokusnya ride. Ini kan Gojek, terus ada yang lagi bersih-bersih, warni. Di lantai 2 ini apa aja sih? Jadi di lantai 2 ini banyak functional service, contohnya kayak finance accounting, HR, dan seluruh tech kita berada di sini. Kemudian yang saya mau tunjukin adalah yoga room. Di sini kita gymnya tuh ada 3 gitu. Kalau ada rowing machine, ada elliptical, ada treadmill. Karena di Gojek ini banyak, so kita ada yoga room, bisa dipakai buat macem-macem lah ya. Juga kita ada satu lagi yang kita namain Go Fight karena Jamnya atau gimana? So next spot yang aku mau tunjukin adalah auditorium kita. Jadi auditorium ini kapasitasnya ini biasa lah ya, 200 orangan kurang lebih. Ruangannya kedap suara. Ada yang kita ngomong sleeping room. Kita ada 2 sleeping room yang
Tuh, ada sleeping room, jadi boleh tidur. Yang di lantai atas buat cewek, yang di lantai bawah buat cowok gitu. Seperti apa sih Mbak sleeping room itu? Yuk kita lihat. Banyak yang jadi itu adalah khusus library. Kantornya ada tempat olahraga. Gocil. Kita keluarin yang ada. Yuk. Jadi ini adalah playroom kita. Mau biliar tuh biliar. Boleh. Di sini kita jadi bisa mendapatkan udara segar. Malah membuat mereka jadi agak sedikit males gitu Mbak. Enggak juga sih, kalau males sih enggak. Oke, contohnya waktu kita buka playroom ini, ekspektasi saya waktu itu pada ngelihat, wah ini pasti semuanya kerja nih, pasti akan main. Ternyata Nah, itu salah satunya teman-teman. Ya, teman-teman harus banyak terbuka wawasannya bagaimana mengembangkan sebuah bisnis ini dari sisi SDM loh dan tata letak. Ada yang mau kerja di kantor Gojek? Jadi pengen pindah, Bu. Kantor Iya, Gojek. betul. Ya, sekarang di kota-kota besar itu tipenya sudah begitu, gitu kan ya. Ada gamesnya lah, ada apa segala macam, tapi ternyata tuntutannya pun wow, gitu kan ya. Karena kadang-kadang ya itu tadi ya tergantung juga posisi-posisinya ya. Mena mau ngelamar jadi apa Mena? Finance, lulusan Unsia kan berarti apa tuh di office lah ya. Bisa HR, bisa SDM, bisa macam-macam lah ya, bisa di corporate, sekretaris dan segala macam ya. Mena jadi mau apa Mena? Jadi bagian yang tidurnya aja, Bu. Yang tidur ngebersihin gitu ya. Enggak lah ya. Itu tadi itu adalah sebagai salah satu kita sebagai pengusaha itu aware dengan karyawan kita loh ya. Karena kan salah satu di aspek apa nih? Aspek SDM mungkin teman-teman udah baca di 6 kalau nggak salah ya, nanti silakan, mungkin 6 itu kan baru ya, baru saya share kan. 6 itu adalah salah satunya aspek SDM. Jadi karyawan kita itu harus apa ya, ya harus nyaman lah ya kerja itu gitu. Bayangkan teman-teman kan kalau ada sesuatu yang nggak nyaman lah ya di kantor kita ya, kan kita juga mungkin tidak kurang produktif atau dan lain-lain seperti itu. Jadi mah tinggal dibaca teori banget lah ya. Cuman ternyata banyak sekali faktor-faktor dari sisi bagaimana merencanakan sebuah bisnis agar tidak agar bisa berdampak berhasil. Gitu. Udah 8:30, udah selesai berarti. Kan tadi jam 7 ya? 7, 8. Yuk, ada yang bertanyakan? Aman lah ya. Udah pinter-pinter kok, udah keren-keren. Sehingga nanti tolong sebentar. Saya kan sudah share kemarin itu salah satunya di aspek SDM ya. Nanti minggu depan kita bercerita tentang aspek finansial dan sosial, bahkan politik. Tapi ini sekilas di aspek SDM yang baru di-share tadi atau siang atau siapa sama asisten saya adalah bahwa dari struktur organisasi, ya, walaupun sekecil-kecilnya sebuah usaha, tetap aja nggak mungkin manajemen tukang cukur. Udah dibahas belum sih kemarin? Udah ya? Ada yang saya pernah cerita manajemen tukang cukur? Belum, Bu. Oh belum. Berarti di kelas Belum mana? kayaknya. Kemarin baru perkenalan doang sama materi dikit. Sampai langsung tugas ya. Iya. Teman-teman yang cowok-cowok nih, Mas, ini Subianto itu cewek apa cowok?
Cowok lah ya. Cowok. Kayak Cowok, Bu. artis. Saya lihatnya Mas Subianto, tapinya fotonya Mbak Andika. Saya panggilnya apa nih? Mas Subi Subi boleh. atau Subi. nah, Mas Subi boleh tanya nggak? Kalau cukur rambut di mana? Biasa di tempat cukur rambut terdekat rumah sih. Nah, boleh diceritakan prosesnya, bukan diceritakan ya, diamati. Di dekat rumahnya Mas Subi itu bagaimana manajemen pengelolaan si eh, barbernya itu? Barber ya, barbershop ya kalau laki kayak gitu namanya ya. Dia kerja sendiri Eh, atau ada tim? Sendiri, Pak. Hmm. Biasanya sendiri. Kalau di kampung-kampung, beda dengan yang di kota, memang terlihat ada manajemen siapa yang eh, nangani apa. eh, Kalau kebetulan tempat saya kan dekat kampung Inggris. Kalau di kampung Inggris memang terlihat manajemennya tertata gitu. Cuman yang di dekat, yang biasa saya pakai itu memang sendiri, dipegang sendiri sama yang punya, ditangani sendiri, bayar ya ditangani sendiri juga, semuanya ditangani sendiri, tidak ada yang terlibat di situ. Betul. Termasuk bersihkan tempatnya, Hmm. terus ya semuanya. Itulah yang dinamakan manajemen tukang cukur gitu ya. Tapi kebayangkan kalau masih skupnya kecil, ya Mas ya, masih bisa Ya, ya. Mulai dari ya. dia buka buka apa sih maksudnya, buka ruangannya lah ya, buka tokonya lah, anggaplah buka toko gitu ya kan ya. Itu kan dia sendiri. Terus tadi kan disampaikan mulai bersih-bersih sendiri gitu ya. Ketika ada pelanggan disapa segala macam, kan langsung jasanya kan justru yang utama itu kan sendiri ya. Setelah selesai, Eh, Justru pelanggan biasanya menunggu, Bu. nah kan Tidak menunggu. pernah ada disapa atau apa. Boro-boro nyapa Dan ya. iya, Soalnya kan udah antri ya. ngantri, iya. Ya, sampai kapan gitu maksudnya. Makanya kita belajar studi kelayakan bisnis itu salah satunya adalah faktor SDM. Gitu kan ya. Tapi kenapa pelanggannya banyak? Boleh tanya nggak? Boleh tahu nggak? Kenapa Mas Subi balik lagi ke situ? Eh, Pertama ya karena paling dekat, karena kan kebetulan enggak selalu ada waktu yang cukup karena pulangnya kadang malam kalau pulang kerja. Mhm. Jadi bisanya hanya hari-hari libur dan itu kan sebenarnya Lokasi. mana aja yang paling dekat gitu. Di Berarti kampung kan lokasi ya. saya. Berarti Ya, lokasi lokasinya juga satu, kan ada yang bagus, tapi harus cukur rambut aja 2 jam. Mau nggak? enggak mau. Saya nunggu maksimal 15 menit lah. Kalau lebih dari itu saya tinggal biasanya cari yang lain. Betul. Nah, itu jadi lokasi juga menjadi salah satu penentu. Makanya harus Iya. dicek betul-betul gitu kan ya. Memang lokasinya strategis ya? Atau pesaing banyak Kak? Nah, itu dia, Bu. Nggak ada pesaing. Ah, Jaraknya pesaing ada mungkin di atas 2 kilo baru hmm. ada yang lain. Jadi Tap, memang di sini faktor pesaing penentunya sebenarnya kalau tukang cukur itu. Selain kualitas ya, biasanya kalau tukang cukur tuh kan Iya, kita benar. cocok-cocokan, betul nggak? Iya. Ya, pernah di tukang cukur sekali kapok karena ya Nggak ya sesuai lah ya, nggak sesuai sama sekali gitu. nggak sesuai Habis dengan itu nggak pernah balik. ekspektasi Iya. gitu ya. Gambarnya pengennya begini, jadinya begitu gitu kan ya. Nah itu kan juga mungkin ya faktor apa tuh yang menjadi kekurangannya? Apakah skill gitu kan ya? Skillnya tidak sesuai ataupun juga karena kan hubungan dengan pelayanan juga ya. Iya. Kira-kira Mas Sama Upi, balik lagi nggak kira-kira ke yang mengecewakan tersebut? nggak akan pernah balik kayaknya, Bu. Ada yang mau tambahkan mungkin dari sisi berarti ada nggak peluangnya kalau Mas Ubi kenapa nggak bikin tukang cukur barbershop aja? Em, Sebenarnya di rumah sempat dibuat eh ya tukang cukur, dibuat ruangan sudah dibangun. Mhm. Cuman karena tenaganya tidak memungkinkan dan waktunya ya cuman jadi ruangan saja, jadi tidak bisa dilanjutkan, Bu. Karena itu ternyata memang butuh orangnya selalu ada. Dan itu yang Betul. tidak mungkin kan kalau jalankan sendiri harus ada yang bisa standby sementara saya sudah ada kerjaan lain gitu yang Ya. tidak mungkin ditinggal. Hmm.
Karena sebetulnya kan kalau kita tuh bukan kita yang jadi ininya ya, jadi Iya, pelaksananya sebetulnya. Kita bisa kalau jadi sebagai investor gitu ya. bisa gitu. Betul. Cuman ya itu Bu, kalau memang nggak profesional sekalian memang kayaknya tidak memungkinkan kalau mulai bisnis di kampung, Hmm, apalagi sejenis itu. betul, betul. Oh, jadi sekilas aja udah itulah ya. Sudah Sudah kayaknya ini nggak sudah prospek deh ya. nggak prospek Bu. Walaupun memang itu ada peluang gitu kan ya. Ada peluangnya ada sekali. Dan hanya setelah melihat, apalagi setelah belajar apa namanya studi kelayakan bisnis ini, gitu kan ya, ternyata Iya. wah bertambah juga nih kayaknya faktor resikonya menjadi apa ya salah satu keputusan, bisa juga salah satu bahan bahwa kita mengambil keputusan oh ya tidak gitu loh maksudnya ya, karena itu tadi, karena sebentar, mana ini, karena kan yang teman-teman mungkin belum baca karena baru di-share tadi siang ya, itu salah satunya adalah tentang aspek, aspek SDM ya. 3 menit lagi kita, sedikit ya, sedikit lagi. Aspek SDM itu menjadi salah satu aset juga. Tadi ya, ternyata kalau SDM-nya tidak qualified, terus juga tidak kompeten, aduh gawat ya, sehingga malah jadi yang udah ada customer datang karena tidak profesional mungkin atau tidak cocok apa segala macam malah jadi kabur, percuma kita investasi dan segala macam gitu ya. Ya. Makanya harus diperhatikan teman-teman tuh lumayan untuk studi kelayakan bisnis itu bagaimana merekrut ya tim kita seperti apa, menseleksi seperti apa gitu ya. Makanya kan suka udah rekrut pas diseleksi gagal karena tidak sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi dari kita ya. Belum nanti mengukur apa namanya kreativitasnya, karirnya, jenjang karirnya. Teman-teman kan di sini mau kuliah lagi itu berarti kan perusahaan tuh sangat aware dan ada peluang untuk menjadi level up lah istilahnya ya. Belum nanti masalah itu SDM bagaimana memberhentikan gitu ya. Ada masalah pensiun, pokoknya repot lah gitu. Jadi maksudnya adalah apabila membuat sebuah studi kelayakan bisnis atau membuat bisnis itu jangan hanya karena oh gue punya duit, ini bagus katanya, katanya enggak ya, tapi betul-betul harus di research ya. Saya kemarin ngobrol sama tetangga saya yang bikin warung karena di saya punya ada rumah satu lagi lah, memang di agak pinggiran jalan gitu ya. Dia berencana membuat warung kecil-kecilan karena belum ada di situ. Dia melihat peluang. Oh, kayaknya buka warung bagus deh. Saya sarankan, Ibu Teh gitu ya, saya manggilnya Teteh. Coba survei dulu. Ibu mau jual apa? Oh, sembako, Bu. Sama barang kebutuhan sehari-hari. Saya sampai menyarankan tolong survei misalnya dari sisi sabun mandi aja, alat kesehatan gitu ya. Senengnya di sana itu pakai apa? Oh, ternyata banyaknya produk Unilever. Ya, Pepsodent, apa segala macam. Ya udah, pakailah di situ daripada asal-asal kita beli-beli gitu kan ya. Terus juga dari sembako. Nah, itu juga di studi kecil-kecilan sehingga barang-barang yang ada di warungnya dia itu alhamdulillahnya memang dibutuhkan dan laku. Ya, dibutuhkan sehingga laku. Coba kalau ada di display barang-barang yang nggak dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, oleh lingkungan sekitar, kan sayang. Udah beli nggak laku. Jadi pada intinya Ya, studi kelayakan. banyak peminatnya gitu, Bu. Iya, harus itu dulu. Ya, termasuk mau buka warung makanan. Mena mau jadi entrepreneur, Mena? Kalau misalnya, ya itu tadi disurvei dulu ya. Sendiri, Bu, itu mah. Asli loh, teman saya itu dia sampai mensurvei gini. Ibu-ibu di sini kalau nyuci baju pakai merek apa gitu loh. Oh, ternyata banyaknya merek A, B, C. Ya udah dia siapkan gitu ya. Sampai dengan minyak, kayak gitu tadi sembako-sembako. Beras perlu nggak? Oh, ternyata beras nggak perlu. Dia ganti perlunya apa? Gas katanya perlu. Ya udah dia tambahin gas gitu. Tapi dia sekarang ada kesulitan lagi.
finance. Karena ya itu tadi ya, manajemen keluarga itu ya, harus bisa membedakan mana keuangan keluarga dan mana keuangan apa namanya perusahaan. Sehingga saya alokasi saya sarankan adalah menggunakan teknologi di mana ya itu ya? Udah belum? Teman-teman menggunakan teknologi kan ada juga ya? Di sesi keberapa itu? Bahwa kita itu harus dalam usaha salah satunya adalah menggunakan teknologi. Sesi keberapa ya? Wait. Adalah kalau nggak salah 6 apa? Udah belum ya yang teknologi udah dibaca-baca belum? Pertemuan 4, Bu. Ada ya? 4 ya? Iya, Bu. Apa katanya soal dari sisi teknologinya? Contohnya Mas Irsan? Penggunaan teknologi yang tepat dalam bisnis yang dijalankan, Bu. Contohnya, Mas Irsan dinas di mana? Maaf. Saya di Kementerian Keuangan, Bu. Oh iya ya KPK kemarin itu ya Nielsen di keuangan itu ya. Ya. Iya, Bu. Kalau di keuangan juga kan menggunakan teknologi kan sekarang kan Iya, Bu. untuk pelanggan-pelanggannya, betul? Betul, Bu. Pajaknya apa segala macam dan lain. Dan itu kan investasinya wow katanya ya. Iya, Bu. Walaupun dari pusat ya. Kalau Kalau Mas di Inas, tempat saya, teknologi kan kalau di tempat saya itu lelang, Bu. oh Jadi iya, sekarang itu untuk lelang BNN maupun lelang barang barang baik dari masyarakat itu sudah menggunakan aplikasi lelang.go.id itu, Bu. Jadi semua prosesnya melalui online, tidak ada lagi lelang konvensional, Bu. ya. Karena kesannya lelang itu ya, saya ada yang bimbing namanya Mbak Agni tuh dari mana ya? Dia lagi itu bimbingannya adalah tentang media sosial yang berhubungan dengan lelang-lelang gitu loh Mas Isan. Dia sedang apa ya? Pokoknya pakai media sosial, pakai untuk mengedukasi salah satunya. Karena katanya kan persepsinya lelang itu teman-teman ada yang pernah ikut lelang? Persepsinya lelang itu kan hanya ordal aja gitu loh ya. Ya, Bu. Terus mahal-mahal, bukan mahal. Kalau lelang itu berarti setinggi-tingginya ya Mas ya? Iya, Bu. Lelang yang bid tertingginya itu yang menang, Bu. Oh sekarang bisa online ya? Dan transparan Iya, berarti kan? iya, Bu. Jadi kita Gitu. bisa tahu sekarang penawaran tertinggi itu berapa. Jadi kita bisa nambahin kalau misalnya mampu atau pengen banget barang itu. Hmm. Dan itu berlaku di mana saja, kapan saja. Maksudnya buat siapapun ya. Iya, Bu. Seluruh Indonesia, Bu. Itulah sekarang kan di pemerintahan saja, di keuangan. By the way, yang dilelangnya barang apa itu? Yang Biasanya itu. yang kebanyakan BNN, Bu. Motor, motor, mobil, ada juga inventaris gitu. Oh, yang bermasalah lah pokoknya ya, atau misalnya disita-sita atau gimana gitu ya. Biasanya kalau dari BNN itu yang sudah mau dihapuskan gitu, Bu. Hmm. Aduh, kalau punya duit kita ikutan lelang kali ya. Boleh, Bu. Itu bisa jadi bisnis juga, Bu. Iya, Ikut iya, iya. lelang terus dijual lagi lebih mahal gitu. Oh. Tapi ya perlu modal itu tadi. Nah, ini juga Iya, Bu. strategi Kalau kelayakan bisnis nih kalau mau jadi pebisnis itu tadi sumbernya adalah dari bahan lelang ya. iya, Bu. Tinggal resikonya seperti apa dan lain-lainnya. Ya, menarik. Jadi teman-teman di dalam satu kelas ini kan banyak sekali dari berbagai macam perusahaan. Silahkan menjalin networking juga, ya. Karena teman-teman itu kan online. Kadang-kadang kejelekannya, mohon maaf ya, komunikasinya kurang. Networkingnya hanya sekedar ya udah kebayang online gitu kan ya. Padahal sebetulnya banyak sekali peluang-peluang yang bisa dibisniskan dan bisa dikerjasamakan. Ya. Sip, baik itu saja. Mungkin tuh jadi ngobrol aja ya. Saya kalau udah ngobrol-ngobrol deh gitu ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan di itu aja, di biar aktif teman-teman biar aktif nanyanya di itu aja, di Adlink. Ya, karena itu katanya kan penilaiannya lumayan cukup banyak tuh kalau berinteraksi. Karena saya lihat masih juga kurang aktif, maksudnya masih sedikit komen-komennya. Ya di komen aja lah sedikit lah gitu. Ya.
Kalau di grup WhatsApp kan untuk kita ya kita aja lah. Tapi kalau untuk nambah nilai, kalau nggak salah kan keaktifan dalam Edlink itu menjadi salah satu faktor penilaian ya, poin. Sip, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nggak ada ya? Nggak ada yang ditanyakan, aduh sebentar. Sudah cukup, Bu. Aduh, motor saya baru nyampe. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir. Saya senang sekali walaupun hanya 34 dari 78 yang harusnya hadir ya. Keep in touch terus dan juga mungkin teman-teman siapa tahu kalaupun masih ada yang sudah isi KRS temennya gitu kan ya masih belum bisa ikut Vicon, nanti saling berkabar aja ya. Karena kita kan baru 2 kali, nanti sebelum UTS harus 3 loh ya. Minggu depan mungkin yang kisi-kisi tentang UTS itu tadi ya. Nanti waktunya kita tetapkan bersama di grup. Sip, itu saja mungkin teman-teman materi kita hari ini dan sharing hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat beristirahat ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kasih reaction ya. Kasih reaction dadah-dadah yuk. Boleh tepuk tangan atau apa gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Ibu.